Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7C peserta didik baru SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Pada tahun ajaran baru kali ini memang berbeda dengan tahun ajaran pada tahun sebelumnya karena kondisi pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Oleh karena itu kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Meskipun seperti itu, kita masih bisa belajar melalui online, melalui YouTube dan sosial media yang lainnya. Anak-anakku kelas 7, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Pak Ifalul Naufal, bisa dipanggil Pak Naufal. Saya sebagai guru IPS kelas 7. Untuk beberapa waktu ke depan kita melaksanakan pembelajaran secara online. Oleh karena itu, Bapak harap kalian tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan diri kalian sendiri. Gimana? Kalian sudah siap untuk masuk ke materi penjelasan? Kalau sudah siap, ayo kita langsung masuk ke materi pembelajaran IPS. Ini Bapak akan menampilkan slide yang pertama. Untuk judul materi kita pada pertemuan hari ini membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Ya, di slide pertama ini ada gambar globe yang bentuknya bulat. Jadi ini ibaratnya adalah planet bumi yang berbentuk bulat. Jadi letak itu juga menunjukkan tempat di mana kalian tinggal, tempat di mana kalian berada. Ya. Selanjutnya yakni apa saja sih komponen pembelajaran letak dan luas Indonesia itu? Yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua adalah tujuan pembelajaran itu sendiri, terus materi, dan di akhir nanti Bapak akan beri kuis ya. Untuk kompetensi dasarnya, ini kompetensi dasar 3.1 ya, dapat kalian lihat di slide-nya. Memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jadi kompetensi dasar ini merupakan kompetensi awal di kelas 7. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yakni menunjukkan lokasi Indonesia pada peta untuk memahami letak dan luas melalui peta. Jadi nanti materi kita berkaitan dengan peta, berkaitan dengan lokasi, berkaitan dengan dena. Jadi peta, tentu kalian sudah pernah membuka peta, contohnya peta dunia, peta Indonesia. Nah itu nanti kita akan mempelajarinya, komponen-komponen apa yang terdapat pada peta-peta itu. Ya, masuk ke slide selanjutnya. Ini berkaitan dengan letak astronomis. Jadi apa sih letak astronomis itu? Ya, letak astronomis itu adalah suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujurnya. Jadi dapat kalian lihat di slide tersebut ada dua globe ya. Yang globe pertama itu adalah globe tentang garis lintang, dan globe yang kedua itu adalah garis bujur. Jadi apa sih garis lintang dan garis bujur itu? Nah,
dilihat dari posisinya ya. Kalau garis lintang itu melingkari bumi secara horizontal, ya dari atas ke bawah itu ada garis yang melingkari bumi dari utara sampai selatan. Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang membujur, artinya garis ini melingkari bumi secara vertikal. Dapat dilihat di situ ya, garisnya secara vertikal dari atas ke bawah. Oke, jadi dapat kalian lihat di sini dan kalian pahami bahwa garis lintang ini berpengaruh terhadap kondisi iklim Indonesia. Kenapa sih kok berpengaruh terhadap kondisi iklim? Karena Indonesia ini tepat berada di garis khatulistiwa. Nah, ini yang patut kita syukuri karena garis khatulistiwa ini membawa dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di kondisi geografis Indonesia ini memang sangat subur sekali ya, dilihat dari garis lintangnya. Terus dampak dari garis bujur, tadi kan sudah membahas tentang garis lintang, terus garis bujur. Apa sih dampaknya adanya garis bujur ini? Nah, garis bujur ini berdampak pada pembagian waktu yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa ada pembagian waktu ya, ada WIT, waktu Indonesia Timur, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia bagian Barat. Jadi 3 pembagian waktu ini. Tentunya letak astronomis ini perlu kalian pahami ya, untuk sebagai langkah penunjang kalian untuk mempelajari tentang peta maupun global. Nah, untuk selanjutnya ini kalian lihat Pak Noval tampilkan peta ya, peta Indonesia. Nah, ini kan sudah ada angka-angkanya di situ. Kalau dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia ini berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur dan sampai dengan 1400 derajat bujur timur. Ya, kalau lihat di sini ini 6 derajat itu terletak di Pulau W yang ada di Aceh, lintang utaranya. Kalau yang sampai dengan lintang selatan itu berada di Pulau Rote yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, dapat dilihat di situ ya bahwa garis lintang itu, lintang selatan itu berada di atas dan lintang selatan itu berada di bawah. Nih yang ada jaraknya di sini. Terus untuk bujur timur, ini bujur timur ya, dan sampai dengan 141 bujur timur. Ini berpengaruh terhadap pembagian waktu yang ada di Indonesia. Jadi dapat kalian pahami di sini ya, bahwa Indonesia ini sudah tercantum di sini bahwa ada letak astronomisnya yang harus kalian hafal di situ. Untuk apa sih letak astronomis ini? Letak astronomis ini juga untuk menentukan letaknya, letak Indonesia itu di mana, posisinya di garis khatulistiwa itu seperti apa. Oke,
kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalian tadi sudah mengenal letak astronomis. Kita akan beralih ke letak geografis ya. Apa sih letak geografis? Letak geografis itu adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di bumi. Jadi kalian tahu bahwa Indonesia ini berada di mana? Di benua Asia. Di benua Asia itu pasti bersebelahan dengan yang namanya samudra ya. Samudra ada daratan dan ada lautan. Kalau kita lihat di peta maupun global. Nah, bagaimana sih posisinya Indonesia di letak geografis? Kita lihat slide-nya ya. Ini di bagian paling atas itu ada benua Asia ya. Benua Asia itu terdiri dari berbagai macam negara. Ada India, ada Singapura, ada Malaysia dan lain sebagainya. Dan di bawahnya Indonesia ini adalah Australia, benua Australia. Jadi diapit oleh dua benua ini tadi ya, benua Asia dan benua Australia. Terus samudranya gimana? Ya, terletak di dua samudra juga, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, ini posisi Indonesia ini memang sangat strategis untuk jalur pelayaran dunia. Kemudian slide yang selanjutnya adalah letak geologis. Ya, apa sih letak geologis itu? Letak geologis itu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komponen batuan yang membentuk bumi. Kita tahu bahwa ini ya, dilihat di situ di slide-nya. Ini Indonesia itu di bawahnya di struktur komponen pembentuk bumi itu ada 3 lempeng besar dunia ya. Ini lempeng Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Jadi ketiga lempeng ini berpengaruh terhadap ini ya, rawannya terjadinya gempa karena pergeseran lempeng bumi, ketiga lempeng bumi tersebut. Oke, dari sini kalian sudah paham dong tentang letak Indonesia berdasarkan letak astronomis dan letak geografisnya dan letak geologisnya tadi. Ya. Kalau kalian belum paham, nanti bisa langsung kalian tanyakan di kolom komentar. Terus yang terakhir ini letak Indonesia. Berapakah sih letak luas wilayah Indonesia? Jadi letak luas wilayah Indonesia itu sangat luas ya. Ini kira-kira 1 miliar lebih 900 itu ya. Jadi daratan dan lautan itu lebih besar lautannya. Memang Indonesia itu dikenal sebagai negara yang agraris dan maritim. Karena maritim itu tunjang dengan perairannya yang begitu luas. Oke, untuk akhir pembelajaran kali ini Pak Noval akan mengadakan kuis. Jadi di slide yang terakhir ini ada kuis ya. Jadi ada nomor 1 hingga nomor 5. Ini nanti setiap nomor itu ada huruf yang Pak Noval acak. Nah, untuk bisa cara mainnya gimana? Ini nanti kalian susun
huruf-huruf yang acak itu hingga menjadi kalimat yang sempurna. Dan kalau kalian sudah tahu jawabannya, silakan ya langsung di komen di kolom komentar. Oke, demikianlah pembelajaran IPS dengan judul luas dan letak wilayah Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.